Halo, Assalamualaikum. Selamat siang. Ya, Gimana? saya izin untuk share screen ya, Pak. Ya, Apakah sudah terlihat, Pak? udah gede lagi, gede lagi. Sudah cukup, Pak. Eh, Ya, tambah lagi. Zoom-nya, kebesaran ininya. Gede lagi, gede lagi, gede lagi. Nih. Kecil, terlalu kecil. Ya. Cukup. Ya, udah. Sudah ya, Pak. Ya, Jadi untuk yang bab 2 ini saya belum belum menyelesaikan semuanya, Pak. Jadi baru untuk landasan teorinya saja. Untuk dua subbab yang lainnya saya belum selesai mengerjakan. Jadi saya menjelaskan yang landasan teori itu ya, Pak. ya terus ya. Baik, Pak. Jadi dalam bab 2 ini, yang pertama ada landasan teori. Landasan teori ini menjelaskan, dalam bab ini itu akan dijelaskan mengenai teori apa saja yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini yang akan nanti saya lakukan. Jadi di dalam uh, bab 2 ini juga terdiri dari beberapa uraian teori atau pengertian mengenai teori keagenan, lalu teori mengenai tax avoidance, lalu capital intensity dan profitabilitas, dan juga leverage. Lalu di dalam bab ini juga akan menjelaskan beberapa hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penerapan capital intensity dan profitabilitas serta leverage yang berpengaruh terhadap tax avoidance. Lalu yang pertama uh, masuk ke teori keagenan. Teori keagenan itu merupakan teori yang menjelaskan antara hubungan kontrak yang dilakukan lebih dari satu orang atau biasa disebut principal, yang dimana dia akan mempekerjakan orang lain yang dinamakan agen, yaitu tujuannya untuk memberikan suatu jasa dan juga mendelegasikan wewenang dalam mengambil keputusan kepada agen tersebut. Kutipan kata-kata tersebut menurut Jensen dan Macklin pada tahun 1976. Lalu menurut Jensen dan Macklin lagi, adapun cara untuk mencapai tujuan prinsipal tersebut, yaitu caranya kita harus memberikan imbalan untuk memotivasi agen. Jadi agar agen itu melakukan pengawasan dan pengawasan untuk mencegah situasi yang tidak diinginkan. Dan hubungannya antara teori keagenan dengan penghindaran pajak ini atau tax avoidance ini karena sering terjadinya konflik pada kepentingan laba perusahaan antara pengemut pajak dan pembayar pajak. Sedangkan pengemut pajak itu berharap adanya pemasukan sebesar-besarnya dari pengumputan pajak. Sementara dari pihak agennya itu
beranggapan bahwa perusahaan harus bisa mendapatkan laba yang tinggi, tapi beban pajaknya rendah. Jadi hal ini tuh terjadi karena pihak prinsipal itu memberi perintah kepada agen untuk memperkecil pajak perusahaan. Jadi akibatnya itu perusahaan bisa membayar pajak lebih rendah dari yang harus dibayarkan. Lalu yang selanjutnya penghindaran pajak atau tax avoidance, yang dimana penghindaran pajak itu merupakan salah satu bentuk perlawanan aktif terhadap pajak. Perlawanan aktif ini tuh meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Lalu menurut Pohan pada tahun 2011, ia menjelaskan bahwa penghindaran pajak itu merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Dan di mana metode dan teknik ini digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam undang-undang maupun peraturan perpajakan. Lalu menurut Hawke et al. Pada tahun 2011 mengungkapkan terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Di antaranya yang pertama, dengan cara menunjukkan laba dari aktivitas operasional sebagai laba dari modal, sehingga dapat mengurangi laba bersih dan hutang pajak perusahaan. Lalu yang kedua, mengakui pembelanjaan modal sebagai pembelanjaan operasional, lalu dibebankan terhadap laba bersih. Yang ketiga, membebankan biaya pribadi sebagai biaya bisnis untuk pengurangan laba bersih. Lalu yang keempat itu membebankan depresiasi yang berlebihan untuk mengurangi laba yang kena pajak. Lalu yang terakhir yang kelima, mencatat pembuangan yang berlebihan dari bahan baku dalam industri manufaktur untuk mengurangi laba kena pajak tersebut. Lalu yang selanjutnya, capital intensity. Capital intensity itu merupakan sebuah rasio intensitas modal yang aktivitas investasi perusahaan itu dikaitkan dengan investasi aset tetap dan persediaan. Lalu capital intensity ini juga dapat didefinisikan sebagai didefinisikan dengan bagaimana perusahaan berkorban untuk mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan aktivitas penggunaan untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan. Lalu menurut Sartono pada tahun 2010 dan Haini 2018, intensitas modal merupakan rasio fixed asset seperti peralatan pabrik, mesin, dan berbagai properti terhadap total aset. Lalu rasio ini juga menggambarkan seberapa besar aset perusahaan diinvestasikan dalam bentuk aset. Lalu selanjutnya ada profitabilitas. Profitabilitas itu adalah laba atau profit yang biasa digunakan oleh setiap perusahaan sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat keberhasilan mereka dalam memperoleh keuntungan. Menurut Rizal, pada tahun 2018, profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dengan menggunakan sumber yang dimiliki perusahaan, serta mengukur kemampuan keseluruhan manajemen secara efektif yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang dihasilkan dari aktivitas penjualan maupun investasi dari perusahaan tersebut. Lalu dalam profitabilitas memiliki dua rasio yang biasanya yang sering digunakan oleh peneliti untuk meneliti sebuah penelitian. Yang pertama itu ada return on asset atau ROA. ROA itu merupakan sebuah rasio yang dapat menunjukkan jumlah aktiva yang telah digunakan oleh sebuah perusahaan. Lalu biasanya itu hasil dari pengembalian investasi ini akan menunjukkan produktivitas dari seluruh dana perusahaan itu. Lalu yang kedua ini ada rasio return on equity atau ROE yang merupakan hasil dari pengembalian ekuitas atau rentabilitas modal
yang digunakan untuk mengukur dan menunjukkan penggunaan modal itu sendiri. Lalu ada leverage. Leverage menurut Kashmir pada tahun 2018 merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai dengan utang. Yang berarti seberapa besar beban utang yang akan ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktiva yang ada. Lalu leverage itu merupakan sebuah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi semua pembayaran dan kewajiban, baik jangka panjang maupun pendek. Lalu tingkat pengelolaan kewajiban itu berkaitan dengan bagaimana perusahaan tersebut didanai. Apakah perusahaan itu lebih banyak menggunakan kewajiban yang berasal dari pemegang saham atau tidak. Jadi semakin tinggi tingkat leverage, maka akan semakin besar juga tingkat agency cost-nya. Jadi dalam hal seperti ini tuh perusahaan biasanya akan mengungkapkan kondisi kewajiban mereka kepada publik agar investor tuh juga dapat mengetahui kondisi kewajiban perusahaan itu sendiri. Lalu dalam leverage ini biasanya ada dua jenis rasio yang biasa digunakan oleh peneliti. Yang pertama itu ada debt to asset ratio yang merupakan rasio utang yang dapat digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Lalu yang kedua itu ada debt to equity ratio yang merupakan rasio untuk menilai utang dengan ekuitas dan rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam dengan pemilik perusahaan. Untuk bab 2-nya saya baru sampai situ, Pak. Belum dilanjutkan lagi. Kalau Mas referensi skill FRX macam-macam tapi jurnal saya ya. Ya, Pak? Jurnal saya kamu referensi dong. Definisi referensi segala macam itu ya. Oh ya, siap, Pak. Ya, ada banyak jurnal saya tuh. Yang Kashmir aja kamu referensi itu. Ya, melek ya, melek. Melek Mas. Halo, Pak. Maaf, Pak. Laptop saya Ya, ngehang, Pak. di tolong kamu referensi jurnal saya untuk yang definisi variabel itu ya. Definisi Oh iya, Pak. Siap, Pak. belum ada kamu referensi itu ya. Ada Ya, banyak. jadi saya memasukkan itu ya, Pak. Jurnal referensinya Bapak ke Ya, banyak itu. penelitian saya. Dua, tiga atau empat atau lima lah ya. Oh iya, Pak. Siap, Ya, Pak. ya, itu aja ya. Sampai Oke. ketemu minggu depan ya. Oke, Pak. Apa ada lagi, Pak, yang harus saya tambahkan? Nah, itu aja ya. Oh ya. Oke, baik, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, ya. Terus ke kamu Linda, ada apa Linda? Halo? Saya ingin itu Pak konsultasi terkait revisi setelah sidang. Ya. Udah temu dosennya? Dosen udah temu ya? Belum Pak, saya ingin konsultasi terlebih dahulu kepada Pak Suparta. Saya izin share screen ya Pak. Ya.
Apakah sudah terlihat, Pak? Loading dulunya. Ya, terus apa lagi? Di sini untuk yang Bapak Sparta di sini koreksinya menambahkan interpretasi pada statistik deskriptif. Telah saya tambahkan Pak di bagian statistik deskriptif. Lalu untuk yang Pak Taufik untuk koreksinya sama menambahkan interpretasi pada statistik deskriptif Ya. dan sudah saya tambahkan juga. Lalu untuk yang Bu Nova di sini ada 2 koreksi yang belum saya revisi. Yang pertama, di sini Bu Nova menyarankan hanya menggunakan 1 regresi, Pak, dari tahun 2018 sampai 2001. Sedangkan regresi saya ada 2 sebelum dan semasa pandemi, yaitu 2016 sampai 2019 dan 2018 sampai 2021. Kamu sebenarnya salah beri penjelasan itu ya, penjelasan. Jadi kalau original pertama itu hanya melihat sebelum COVID itu bagaimana kondisinya. Original kedua itu melihat dampak COVID terhadap kinerja keuangan ya. Iya, Pak. Nah itu bagaimana dampak COVID kinerja keuangan mengenai trouble itu aja kuncinya. Kapan 1, 2 lah untuk pertama untuk kalau kondisi kedua bukan melihat sebelum COVID tuh. Kondisi kedua itu kan dia gabung data tuh. Iya, Pak. Nah, itu melihat dampak dummy, itu dampak COVID terhadap kinerja keuangan. Berarti saya tetap menggunakan dua Dua aja regresi lah, ya, dua aja. Iya, baik Pak. Nah, Siap. Lalu yang untuk revisi yang ketiga, di sini melakukan olah data kembali untuk regresi yang kedua. Namun saya belum revisi Pak, nanti akan segera saya. udah kembali kenapa ada apa tuh ada salah apa? Kata Bu Nova ada salah satu angka yang belum saya masukkan Pak di Angka itu apa? Excel-nya. Angka itu apa? Nilai pada green accounting Pak di Excel-nya saya ada satu yang keliru Pak, satu tahun yang keliru di tahun 2020 Pak. Kalau kasih tahu Satu lah. aja sih Pak sebenarnya. Kasih tahu kalau catatan disebutkan lah. Oh iya Pak, baik Pak. Kalau disebutkan itu nggak bingung lah apa yang sering. Oh iya Pak, baik Pak. Nanti akan saya tambahkan ya Pak. Ya, Iya. ya. Iya, baik Pak, siap. Apa lagi? Dari saya itu aja Pak, yang belum saya revisi. Itu jurnal kamu kasih ke saya itu variabel ditambahkan belum? Ada tambah variabel nggak? Belum Pak. Kira-kira ditambahkan susah. variabel apa ya Pak? Waduh. Saya cek lagi deh. Itu bukan skripsi nggak boleh. Harus berubah lagi itu. Oh gitu ya Pak ya. Nanti saya cek lagi deh kalau bisa masuk ya. Iya baik Pak, siap Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Ya. Kalau skripsi nggak dari boleh. saya sudah cukup Pak. Kalau gitu nggak boleh, skripsi nggak boleh itu. Oh. Kalau bisa kan dimodifikasi kan. Saya cek lagi deh. Iya baik Pak, siap Pak. Iya. Oke Linda ya. Iya baik Pak. Oke, ada lagi mau tanya? Terima kasih banyak ya. Oh, udah cukup Pak dari saya. Iya. Ya, terima kasih banyak ya Pak ya. Nanti kalau selesai di rumah saya aja ya, ketiganya ya. Iya. Iya, baik Pak. Si Beatrix belum datang, nggak datang Beatrix. Beatrix dia kerja. Nanti malam Pak, dia Pak baru bisa join. Jadi dia kerja Bang, dia kerja. Beatrix nggak kerja Pak? Enggak Pak, dia tidak kerja Pak. Saya kurang tahu Pak. Besok malam itu udah banyak soalnya anak kelas sore, jadi bisa dia sudah dapat pilihan terakhir. Dia utamakan yang sore sama S2 dulu. Ya. Baik Pak, siap. Linda ya. Ya, baik Pak, siap. Terima kasih banyak ya Pak. Sehat selalu Pak Sparta. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Live ya Pak. Ya, silakan Lin.